Ya, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita tentang keluarga. Di sini akan Bapak presentasikan materi yang kita pelajari. Ya, tunggu sebentar. Ya, sabar. Ya, materi tentang keluarga kita masuk kepada bab 2 tentang dasar keluarga. Pondasi, dasar berarti dengan pondasi. Ya, di sini masih lemot. Kita tunggu sebentar. Ya, keluarga harus mempunyai pondasi supaya keluarga itu diberkati Tuhan. Nah, di sini sudah muncul presentasinya, ya, dasar kehidupan keluarga di bab 2. Ya. Apa dasar pondasi atau dasar pondasi dalam keluarga? Itu bisa kita baca di Alkitab, Yosua 24, Mazmur 2:8, 1 Korintus 3 atau Efesus. Firman Tuhan sebagai pedoman. Apa yang dimaksud dengan Alkitab sebagai pedoman hidup? Keluarga didirikan atas kehendak Allah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat dan mengikat diri dalam janji kudus di hadapan Allah untuk memulai rumah tangga yang baik. Dengan kata lain, memulai dengan Allah dan membangunnya juga dengan Allah. Selamanya dalam keadaan apapun. Jadi keluarga yang telah didasari dengan Allah tidak boleh lepas dari Allah. Allah yang harus menjadi pedoman hidup di dalam keluarga. Keluarga dibangun untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi keluarga itu dibangun untuk melakukan kehendak Allah dan memenuhi tujuan Allah. Sehingga seluruh kehidupannya harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan akan menolong keluarga memahami kehendak Allah. Jadi dasarnya itu adalah firman Allah. Selanjutnya, bagaimana memenuhi kehendak Allah? Bagaimana caranya agar dapat menikmati berkat Tuhan di dalam keluarga? Pada saat Abraham mempunyai 2 orang anak, ya Ismail dan Isa, ia gelisah soal pembagian harta bendanya. Tuhan kemudian berbicara kepada Abraham dan memberi petunjuk tentang ahli warisnya. Jadi di sini kita lihat bahwa dengan melalui firman Tuhan, Allah menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Pada waktu Allah hendak membinasakan manusia dari bumi, Allah juga berfirman kepada Nuh, ya, dan memberi perintah kepadanya agar membangun bahtera yang besar. Allah memberi petunjuk. Jadi firman Tuhan itu akan memberi petunjuk kepada keluarga apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika Nuh menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi ketika keluarga melakukan firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Allah menegur keluarga Imam Eli ketika Imam Eli ini tidak menjalankan perintah Tuhan. Malah dia pakai anak kecil, yaitu Samuel. Nah, jadi dengan firman Tuhan, kita tahu apa yang harus dilakukan, khususnya keluarga. Nah, Yosua juga memberi teladan bagaimana caranya membangun keluarga. Walaupun pada saat itu semua bangsa Israel tidak mau taat kepada firman Allah, tapi Yosua mengatakan, kalau kalian tidak mau beribadah kepada Tuhan, tapi kata Yosua, aku dan keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa firman Allah sebagai pedoman dalam keluarga, yang artinya keluarga tidak bisa lepas dari firman Allah. Syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah berjalan
di jalan Tuhan, hidup mentaati Tauratnya, Mazmur 108 ayat 16. Hidup menuruti ajaran Tuhan, mendatangkan berkat atas keluarga dan keturunannya. Ananias dan Sapira diberkati oleh Tuhan, itu di jemaat mula-mula, tapi mereka mengabaikan firman Tuhan. Akhirnya mereka malah dapat hukuman. Itu kisah para Rasul 5 ayat 1-11. Apa yang telah dilakukan Ananias dan Sapira sampai Allah menghukum mereka? Karena mereka membohongi Tuhan. Jadi oleh karena itu dalam hal ini kita jangan membohongi Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Apa pedoman? Kalau tadi katakan pedoman itu adalah firman Allah. Sekarang adalah kasih Kristus. Firman Tuhan adalah dasar dan kasih Kristus adalah pengikat dalam keluarga. Apa maksudnya pernyataan tersebut? Manusia bisa memiliki kasih sayang tulus selama ia masih baik dan senang. Sebab kasih manusia juga seringkali bersifat semu. Nah, coba jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Yang dimaksud dengan kasih Kristus itu tadi. Nah, sering kita dengar, pada awalnya keluarga itu rukun. Keadaan baik, tetapi tiba-tiba karena suatu sebab mereka saling memusuhi, saling menjelekkan, saling membenci, dan saling membunuh. Coba cari salah satu keluarga yang akhirnya saling membunuh. Apa penyebab keluarga itu tersebut saling membunuh? Kasih dalam Kristus seharusnya adalah kasih yang tulus dan murni seperti kasih Kristus. Nah, seperti apa kasih Yesus itu? Berikan contohnya untuk dikerjakan. Nah, keluarga terdiri dari orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda. Sekalipun keluarga sederhana dan sekandung, namun tidak mudah untuk saling menerima dan memahami. Mengapa hal itu tersebut bisa terjadi? Karena memang karakternya berbeda. Bagaimana agar keluarga tetap rukun dan baik? Maka harus ada kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih yang sejati, yaitu kasih agape. Apa kasih itu? Kita baca di Korintus 13:45, itu kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Baru yang selanjutnya, dasar dalam keluarga adalah cinta kasih. Cinta adalah ungkapan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dan karakteristik terhadap pribadi seseorang. Tapi cinta kasih ini juga bisa berubah kalau dia tidak didasari dengan kasih Allah. Cinta kasih berasal dari Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, dan kemampuan untuk mencintai adalah salah satu buktinya, yaitu saling menyayangi. Ada beberapa jenis cinta kasih. Yang pertama, filio, yaitu cinta yang bersyarat, yaitu cinta yang tumbuh berdasarkan sikap seseorang terhadap kita. Cinta ini bertumbuh karena seringnya berinteraksi dan hubungan yang akrab, terhubung memiliki emosi karena sering bersama dan merasa cocok. Filio sebenarnya kasih persaudaraan. Yang kedua adalah eros, adalah cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis. Cinta eros seringkali muncul tanpa merencanakan sebelumnya, biasanya dalam bentuk nafsu birahi. Baru kemudian storge, adalah cinta mesra dari orang tua terhadap anak-anaknya. Itulah sebabnya orang tua bekerja ya, siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Baru kemudian cinta agape, adalah kasih yang tak bersyarat. Ini adalah cinta sejati, gambaran kasih Allah terhadap orang berdosa. Manusia tak layak menerima kasih Allah, namun Allah mengasihi manusia bukan atas dasar kelayakan manusia, melainkan karena Allah adalah kasih. Kasih inilah yang dapat memulihkan luka hati, mengampuni orang lain, dan menerima keadaan apapun meskipun tersakiti. Inilah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang dasar rukun keluarga yang akan membawa supaya keluarga itu tetap rukun, diberkati Tuhan. Baik, setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi mohon dikerjakan. Terima kasih. Salam, Tuhan berkati. Baik, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita akhiri materi kita.